Halo semuanya, kita ketemu lagi di Bisa Jawab, di mana Billy dan Sally akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan. Kali ini topiknya cukup controversial, cukup seru, yaitu apa, Sally? Sex and Secrets. Sex and Secrets. Ini adalah topik sensitif, jadi teman-teman doakan kami. Asik. Tetapi kita akan coba share sejujur-jujurnya, setransparan mungkin agar kalian semua bisa belajar juga, dan pastinya kalian semua bisa mendapatkan pernikahan yang paling mantap yang kalian bisa dapatkan. Oke, let's go. Question number 1. Tentu saja harus dibicarakan. Gitu Penting ya? Penting. Penting. Gini, Kalau enggak ya Kalau- pasangannya. kalau nggak dibicarain, resikonya jauh lebih besar sih. Mm-mm. Gitu. Mungkin gini, kalau kita bicarain bakal ribut nih, heboh, konflik terjadi. Kok kamu maunya begitu begini? Tapi at least gitu loh. At least diomongin di depan. Jadi kalaupun sampai ribut, kalaupun sampai bergesekan, nggak seheboh kalau nanti bom waktu, ya kan? Kita nggak ngomong kita maunya gimana. Simpen, numpuk, ceker. Jadi diobrolin lah. Lumrah nggak sih untuk diobrolin? Mm-mm. Kita kan dua orang berbeda, latar belakang berbeda, kepribadian berbeda, stylenya berbeda. Saya sama Sally juga beda banget, orang Jakarta, orang Surabaya. Pasti harus banyak yang diobrolin, dan diobrolin lah. Jadi memperkecil kemungkinan konflik dan gesekan terjadi. Menurut saya, pasangan kita berhak untuk tahu segala sex history yang mungkin pernah terjadi di masa lalu. Karena begini, kalau kalian serius mau menikah dengan dia, pasti kan kalian di pernikahan juga pasti akan melakukan seks. Nah, kalau kalian nggak ngomong, hal-hal ini akan muncul ke permukaan sewaktu kalian nanti menjalani proses pernikahan. Dan kalau munculnya nanti tanpa si pasangannya tahu, wah, bisa shock, bisa heboh, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi menurut saya sangat penting sih. Setuju nggak, Sel? Setuju. Harus tahu. Gitu. Mm-mm. Soalnya gini, ada beberapa orang yang bilang, tapi kan ada beberapa orang nggak mau tahu apa segala. Akan jadi masalah di kemudian hari kalau mereka nggak tahu. Masalahnya kalian akan melakukan seks dong nanti. Lebih kalau baik pas tahu nikah. lah. Iya, lebih baik tahu. Ada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus pastikan pasangan kita siap untuk menerima fakta kalau kita punya sexual history. Siap apa nih? Siap pengetahuan dan siap kedewasaan. Pastikan mereka nggak judgmental langsung gitu ya. Soalnya kalau orang nggak ngerti tentang seks, tentang bahwa orang tuh sebenarnya mereka juga terluka sampai mereka melakukan hal itu dan lain sebagainya, langsung ngejudge dan lain sebagainya. Dan sebagian orang yang nggak ngerti, nggak punya kedewasaan, langsung lihat, wah kamu mah kurang oke, berarti saya harus cari yang lebih oke. Enggak, siapa bilang? Masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita kan gitu. Jadi kita harus pastikan pasangan kita siap secara mental, secara kedewasaan, dan juga secara pengetahuan. Yang kedua adalah pastikan timingnya tepat. Kita harus menyampaikan semua kisah ini karena this is a very heavy topic. Ini heavy topic, cukup deep. Jadi kita pastikan timingnya tepat. Kalau timingnya tepat, most probably besar kemungkinan dampaknya juga kalau sampai dia nangis, kecewa segala itu lebih kalem lah gitu. Hal yang ketiga ini yang penting nih. Mentor. Buat saya mentor sangat penting untuk menjembatani dua orang ini. Misalnya saya pernah dengar cerita kalau ada satu waktu si cewek ngaku ke cowoknya kalau dia sudah pernah melakukan. Cowoknya kecewa banget, sedih, udah mau putusin gitu ya. Tapi si cowoknya akhirnya lari ke orang yang tepat, yaitu mentor rohaninya. Lalu mentor rohaninya bisa ngingetin, emang kalau dia udah pernah melakukan kenapa? Emang dia nggak berharga? Emang dia nilainya turun? Ya enggak, dia juga anak Tuhan. Tuhan juga sayang sama dia. Tuhan juga punya rencana yang luar biasa, masa depan yang cerah buat dia. Jadi nggak apa-apa dong. Hey, God makes all things new, gitu kan. Langsung si cowoknya, oh iya,
Ada juga ya. Nah, itu fungsinya mentor. Mentor memberikan perspektif. Apa sih yang firman Tuhan bilang? Apa sih cara mata Tuhan melihat semua ini gitu. Bahwa masa lalu ya masa lalu gitu. Iblis kerjaannya ngingetin terus, masa lalu lu tuh gini. Nah, padahal sebenarnya enggak. Tuhan sudah menyediakan hal yang luar biasa untuk semua dari kita. 3 hal ya. Yang pertama kesiapan, yang kedua timing, yang ketiga mentor. Mentor penting banget. Kalau masih pacaran kayak nggak harus semua dia sih tahu sih. Tapi kalau udah married harus semuanya. Soalnya kalau pacaran tuh kan actually masih sendiri-sendiri gitu. Ya, Jadi- ada sebagian hal yang penting Mm-mm. kalau kamu serius sama pacar kamu ya harus Dikomunik- ngomong, iya, tapi nggak nggak semua. Nggak harus semua. Begitu married harus lebih terbuka. Tapi Karena- kalau udah married harus terbuka banget. Nggak. Ya kalau bisa sih, menurutku. Menurut lo gimana? Menurutku harus terbuka. Mm-mm. Terutama hal-hal yang kalau kamu tutup-tutupin, lalu pasangan kamu kemudian hari tahu nggak dari kamu, lalu marah. Itu artinya adalah hal yang actually harus kamu buka sebenarnya. Harus kamu jangan rahasiakan. Tapi ada beberapa case jangan disampaikan sih. Misalnya kalau orang tua kita ngomongin tentang pasangan kita atau mertua kita ngomongin tentang kita gitu. Mm-mm. Dan kita tahu mereka emang suka komen, emang suka ngomong hal-hal yang negatif. Biasa orang lama kan, orang zaman dulu kadang kalau ngomong tuh begitu gitu kan. Nah, nggak perlu semuanya disampaikan secara detail sih. Apa faedahnya, apa gunanya, malah makin sebel gitu kan. Mm-mm. Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang suci, itulah yang kita pikirkan. Itu juga yang perlu kita sebutkan sebenarnya. Jadi, you know what, ya saring-saring juga. Yang penting tidak ada rahasia yang potentially bisa menyakiti pasangan kita. Jangan disimpan yang begitu. Kita harus buka. Itu dia tentang sex and secrets. Pastikan kalian semua punya pengetahuan yang tepat tentang seks, tahu apa sih yang Tuhan katakan sesuai dengan firman Tuhan mengenai masa lalu kita, masa depan kita, past mistakes kita, bahwa God makes all things new, bahwa semuanya itu dibuat baik, dibuat baru sama Tuhan. Dan rahasia jangan disimpan sendiri, apalagi kalau kamu tahu rahasia itu bisa menyakiti pasangan kita kalau mereka nggak tahu. Jangan sampai mereka taunya dari orang lain, ya kan, taunya dari kita. Itu dia. Kalau ada komen, ada ide, ada topik-topik menarik yang kalian mau kita bahas, taruh aja di komen. Jangan lupa like and Subscribe. see you all in the next episode. Bye. Bye.